Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisaka. Saya di sini akan menjawab jawaban UTS saya dengan video. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang masyarakat multikultural dan berikan contohnya. Dikutip dari situs resmi pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Istilah masyarakat multikultural tersebut terdiri dari tiga kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat artinya adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh perasaan bersama. Sedangkan multi berarti banyak atau beraneka ragam. Sedangkan kultural berarti budaya. Jadi, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan disebabkan banyaknya suku bangsa yang mempunyai struktur budaya sendiri yang berbeda dengan budaya suku bangsa lain. Pada hakikatnya, konsep masyarakat multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak suku, bangsa, dan budaya dengan beragam adat istiadat. Sebagai contoh, orang yang berasal dari suku Jawa, Bali, dan Madura dalam suatu organisasi yang sama, mereka tidak mempermasalahkan latar belakang suku yang dimiliki karena memiliki tujuan yang sama untuk dicapai dalam sebuah organisasi tersebut. Lanjut, nomor 2, apa yang Anda pahami tentang cara pandang, bagaimana kaitannya dengan budaya, jelaskan beserta contohnya. Cara pandang itu adalah orang terhadap cara pandang dirinya dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam bersikap, berpikir, dan juga bertingkah laku. Jadi kalau kaitannya dengan budaya itu adalah kita bisa memandang budaya itu dengan banyak adat istiadat yang berbeda-beda dari setiap daerah. Sebagai contoh itu dalam adat Ngaben, ada sebuah upacara yang pembakaran jasadnya itu dilakukan oleh umat Hindu Bali. Upacara yang dimasukkan itu untuk mensucikan roh. Mereka menganggapnya itu untuk mensucikan roh anggota keluarga mereka yang sudah meninggal untuk peristirahatan mereka yang terakhir. Lanjut, nomor 3, apa yang Anda pahami tentang bahasa? Seberapa penting bahasa dalam kebudayaan? Jelaskan beserta contohnya. Bahasa merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya bisa menggunakan kata atau gerakan-gerakan tubuh gitu. Hubungan antara bahasa dengan kebudayaan adalah merupakan hubungan yang subordinatif ya. Suatu bahasa berada di bawah lingkungan budaya. Di samping itu, ada yang pendapat lain menyatakan bahwa bahasa itu mempunyai hubungan yang koordinatif, artinya yang bahasa dengan budaya itu hubungan yang sangat sederajat gitu. Jadi antara bahasa dan budaya itu memiliki kedudukan tingginya yang sama. Contohnya adalah dalam bahasa barat ada sistem kala, yaitu penutur bahasa. Memperhatikan dan teringat waktu, misalnya pada musim panas pukul 21.00 matahari masih bersinar terang, tapi anak-anak karena sudah menjadi kebiasaan disuruhnya tidur, katanya sudah malam. Sebaiknya bagi orang Indonesia, karena dalam bahasanya tidak ada sistem kala, menjadi tidak memperhatikan waktu. Seperti acara yang sudah terjadwalkan, waktu bisa diundur 1 jam. Itulah sebabnya ungkapan jam karet hanya ada di Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, identitas memiliki sisi gelapnya, salah satunya ialah prasangka. Jelaskan apa yang dimaksud dengan prasangka beserta contohnya.
Prasangka berarti membuat keputusan sebelum mengetahui fakta yang relevan mengenai suatu objek atau objek tersebut ya. Contoh dari prasangka itu adalah prasangka positif misalnya, seperti apabila kita mempunyai prasangka terhadap orang-orang yang sedang mengikuti pesantren kilat misalnya, dan sekelompok orang yang menilai bahwa orang yang mengikuti pesantren kilat itu merupakan orang-orang baik-baik atau yang orang-orang yang beriman gitu. Sebagai contoh lagi, prasangka negatif itu biasanya berisi tentang prasangka kita atau prasangka buruk kita terhadap orang lain yang belum tentu benar, yang belum tentu sudah pasti ujungnya apa itu udah pasti atau benar gitu kan, yang bahkan nanti bakal bisa menimbulkan fitnah gitu loh. Selanjutnya nomor 5, inti agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana mempertahankan orang lain dan memperoleh kedamaian batin. Jelaskan tentang asal-usul, asumsi dasar, manifestasi budaya dan ajaran dari agama Islam beserta contohnya. Asal-usul agama Islam itu kan dimulai sejak Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu ya. Yang pertama itu di Gua Hiro. Nah, wahyu tersebut itu diterima pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, atau lebih tepatnya itu tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Yang pertama turun itu melalui malaikat Jibril adalah melalui surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, yang artinya Iqra, bacalah. Sepulang dari Gua Hiro, Nabi Muhammad menceritakan apa yang telah dialami kepada Khadijah. Nah, setelah Rasulullah tenang, Khadijah pergi untuk menemui salah satu keluarganya, yaitu pamannya, untuk menceritakan dan menanyakan perihal apa kira-kira yang telah terjadi kepada Nabi Muhammad tersebut. Selanjutnya, asumsi dasar Islam. Premis pertama dalam ajaran Islam jauh lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan asumsi-asumsi agama yang lain. Walau begitu, ada sejumlah asumsi dasar seperti yang pertama itu satu Tuhan, yang kedua itu tunduk, yang ketiga itu fatalisme atau takdir Allah menentukan segala sesuatu, dan untuk yang keempat itu ada penghakiman. Selanjutnya, manifestasi budaya dan ajaran dari agama Islam. Manifestasi budaya Islam itu yang pertama ada cara hidup yang lengkap. Artinya Islam menjadi cara hidup yang lengkap. Artinya kehidupan agama dan sosial tidak dapat dipisahkan. Islam memerintahkan umatnya untuk menghidupi kehidupan pribadi, sosial, ekonomi, serta politik dan spiritual lainnya. Itu pembagian tingkah laku melalui agama dapat dilihat dalam interaksi antara umat muslim dan non-muslim. Misalnya revolusi di Iran merupakan contoh yang paling mencolok mengenai Islam sebagaimana kekuatan politik di dunia modern. Hal ini merupakan prototipe Islam politik atau Islam fundamentalis. Yang kedua itu ada dari gender. Gender ini juga menjadi persoalan menarik di dunia muslim dan non-muslim. Sedgwick mengambil kesimpulan bahwa dalam Islam secara aksiomatik laki-laki lebih kuat daripada perempuan, bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam hal mental dan moral. Oleh karena itu, perempuan membutuhkan laki-laki untuk melindungi dan memberikan bimbingan. Tanda-tanda dari tumbuhnya keyakinan ini dalam diri muslim dapat dilihat dari contoh bahwa perempuan tidak boleh mengajari laki-laki. Ia hanya boleh mengajar anak perempuan dan perempuan lainnya. Di beberapa negara itu, perempuan wanita lebih baik sholat di rumah daripada pergi ke masjid bersama para laki-laki. Yang ketiga itu ada kesenian dan arsitektur.
Krim pernah berkata mengenai seni dan arsitektur dalam Islam, bahwa Islam kaya dalam bidang lukisan, memahat, dan seni dekoratif. Hal itu terlihat dari penggunaan warna-warna yang brilian, pola dan bentuk geometris yang khusus. Seni Islam telah menciptakan efek yang jelas, terlihat, dan seketika. Salah satu seni yang khas dalam Islam adalah kaligrafi. Kaligrafi sering dianggap karya yang megah oleh para muslim mengingat banyak frase dan kata yang diambil dari Al-Quran. Sekian jawaban video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.